Bab 281 Bagaimana Anda bisa seperti ini? Mendengar navigasi, Ye Feng langsung bersemangat, dia mulai memberi sinyal kepada Su Jingxin untuk mengubah arah. Kita mau pergi kemana? Su Jingxin mengikuti instruksi Ye Feng dan mengubah arah mobil. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ye Feng kali ini. Tanda seru. Mereka hendak mencapai restoran pribadi, tetapi dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan bersikeras untuk mengubah rute. Ikuti saja instruksiku. Benar. Ye Feng membimbing Su Jingxin sesuai dengan perintah sistem. Mereka berdua segera tiba di sebuah villa. Villa itu menempati area yang sangat luas. Tembok luarnya tingginya lebih dari 3 meter dan tampak megah. Namun, ada perimeter keamanan di sekitar villa tersebut. Ada juga petugas polisi yang keluar masuk. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kediaman Tianyu. Bukankah ini kediaman Mo Chaosheng? Su Jingxin melihat tanda di pintu dan menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu tentang Mo Chaosheng? Ye Feng juga sangat terkejut saat mendengar dia menyebut nama Mo Chaosheng. Dia tampaknya tidak menyebut Mo Chaosheng di depan Su Jingxin. Bagaimana dia tahu? Ekspresi Su Jingxin agak tidak wajar. Aku tidak sengaja mendengarnya dari seseorang. Ye Feng menatap matanya. Katakan yang sebenarnya. Su Jingxin merasa sedikit takut di bawah tatapannya. Ia tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Kudengar Mo Chaosheng punya konflik denganmu, jadi aku mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Semakin dia berbicara, semakin lembut suaranya hingga hampir tidak terdengar. Ye Feng terdiam. Meskipun begitu, dia masih sedikit tersentuh. Dia pasti telah mendengar tentang dendam antara dia dan Mo Chaosheng. Oleh karena itu, dia ingin menyelidiki latar belakangnya dan membantunya menyingkirkannya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Apa kamu punya pikiran yang tidak senonoh tentangku? Ye Feng memperlihatkan senyum jahat. Kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Siapa yang punya pikiran buruk tentangmu? Su Jingxin langsung membantahnya. Itu yang terbaik. Mustahil bagi kita. Ye Feng menepuk dadanya. Ekspresinya terkejut. Mengapa? Su Jingxin sedikit penasaran. Karena latar belakang keluargamu terlalu mengerikan. Aku takut aku akan terpotong menjadi 8 bagian jika kita berkonflik suatu hari nanti. Ye Feng memberikan alasan yang konyol. Tidak seseram yang kau bilang. Orang tua dan kakakku orang-orang yang berbudaya. Bahkan jika kita berkonflik, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Su Jingxin buru-buru menjelaskan mewakili keluarganya. Dari apa yang kau katakan, kau benar-benar tertarik padaku. Ye Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Su Jingxin tersipu dan segera memalingkan wajahnya. Ye Feng tidak lagi menggodanya. Ia membuka pintu mobil dan keluar. Melihat ini, Su Jingxin bergegas mengikutinya. Apa yang kau lakukan di kediaman Mo Chaosheng? Bukankah dia sudah bunuh diri? Apa kau di sini untuk melihat buah kemenanganmu? Mendengar ini, Ye Feng merasa cemas. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kau membuatnya terdengar seolah-olah kematiannya ada hubungannya denganku? Aku hanya datang untuk melihat. Su Jingxin sedikit terdiam. Apa yang bisa dilihat di rumah orang mati? Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Sejujurnya, dia tidak tahu mengapa sistem akan membawanya ke tempat seperti itu. Pada saat ini, perintah navigasi sistem berlanjut, lurus saja di sepanjang jalan saat ini dan masuk ke kediaman Tianyu, lurus saja sejauh 23 meter dan belok kanan. Hal ini menyulitkannya, karena masih banyak petugas polisi yang keluar masuk villa Mo Chaosheng. Jika dia ingin masuk, itu tidak akan mudah. Su Jingxin, yang berdiri di sampingnya, seolah membaca pikirannya. Ia langsung bertanya, kamu mau masuk? Ye Feng mengangguk. Tapi urusan resmi mungkin tidak mengizinkanku masuk, kan? Su Jingxin ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Ye Feng buru-buru mengikutinya. Melihat mereka berdua datang, seorang polisi segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Tetapi Su Jingxin membisikkan sesuatu padanya. Ekspresi petugas polisi langsung berubah. Tunggu sebentar, saya akan pergi dan meminta instruksi. Setelah itu, dia segera memasuki villa itu. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya dengan lencana letnan di bahunya berjalan keluar dengan cepat. Halo, Nona Su. Saya dengar Anda ingin masuk ke villa ini. Ada yang salah. Su Jingxin tersenyum tipis. Temanku ingin membeli rumah, jadi dia ingin datang ke sini lebih awal untuk melihat-lihat. Apakah nyaman? Pejabat setengah baya itu melirik Ye Feng. Kebetulan sekali. Barang bukti sudah dikumpulkan di dalam, dan barang-barang mahal sudah disegel. Tapi, seseorang baru saja meninggal di rumah ini, dan temanmu. Kau cukup berani. Umumnya, merupakan hal yang tabu bagi orang yang ingin membeli rumah untuk membeli rumah berhantu tempat orang meninggal, terutama jika orang yang meninggal adalah Mo Chaosheng, orang yang memiliki keberuntungan mengejutkan.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang datang menengok rumah tepat setelah tuannya meninggal. Su Jingxin hanya berkata asal-asalan, dia cuma mau menawar. Kalau begitu, bolehkah kita masuk sekarang? Pejabat parubaya itu langsung mengangguk. Tentu saja. Silakan. Setelah selesai berbicara, dia memberi jalan padanya. Su Jingxin segera membawa Ye Feng masuk. Melihat ke belakang mereka berdua, seorang petugas polisi langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, saya khawatir ini melanggar aturan." Lagi pula, kasus Mo Chaosheng belum ditutup. Membiarkan mereka masuk ke TKP begitu saja. Pejabat parubaya itu langsung melotot ke arahnya. Tahukah Anda siapa wanita muda itu? Siapa? Tanya polisi itu penasaran. Itu. Pejabat parubaya itu berhenti di tengah kalimatnya. Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda membuat wanita itu tidak bahagia, bos kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Polisi itu terkejut. Dia selalu merasa bahwa bos kapten mereka adalah orang yang luar biasa hebat. Tapi sekarang, mendengar kata-kata sang kapten, jika gadis itu tidak bahagia, bahkan orang itu akan berada dalam masalah. Latar belakang ini mungkin menakutkan. Saat memikirkan hal ini, dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani bertanya apapun lagi. Bab 282 keberuntungan ini sungguh menentang surga. Di sisi lain, di Villa Mo Chaosheng. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah memasuki Villa Mo Chaosheng, Su Jingxin bertanya lagi pada Ye Feng. Apakah menurutmu Mo Chaosheng akan meninggalkan warisan untuk putranya sebelum dia meninggal? Ye Feng melihat sekeliling sambil berbicara tanpa berpikir. Kau terlalu banyak berpikir. Mo Chaosheng dan putranya telah melakukan begitu banyak kejahatan. Aset mereka akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada para korban terlebih dahulu. Kurasa setelah kompensasi, tidak akan banyak yang tersisa. Su Jingxin segera menuangkan baskom berisi air dingin padanya untuk membangunkannya. Bagaimana kalau dia masih punya aset anonim di keluarganya? Misalnya, emas, barang antik, uang tunai, dan sebagainya. Ye Feng masih tidak mau menyerah. Kalau mereka benar-benar punya aset ini, pasti sudah digeledah bersih oleh petugas pengadilan. Apa menurutmu kalian punya kesempatan? Tanya Su Jingxin dengan nada tidak senang. Orang ini benar-benar mementingkan uang. Dia sudah kaya raya, tapi masih saja punya ide tentang harta milik orang yang sudah meninggal. Itu tidak pasti. Ye Feng menunjukkan senyum yang tak terpahami di wajahnya. Ia kemudian melanjutkan mengikuti navigasi sistem ke dalam villa. Namun di permukaan, dia masih berpura-pura sedang mencari dengan cermat. Dia mengetuk dinding, membalik sofa, kasur. Su Jingxin terdiam. Untungnya tidak ada orang lain di villa itu. Kalau tidak, dia pasti akan berpura-pura tidak mengenal pria ini. Itu terlalu memalukan. Mereka berdua segera tiba di ruang belajar di lantai 2. Saat ini, semua kaligrafi dan lukisan berharga di ruang belajar telah disita oleh polisi. Yang tersisa hanyalah buku-buku dan dekorasi yang tidak bernilai apapun. Melihat ini, Su Jingxin hanya bisa menghela napas. Kejadian ini mengajarkan kita untuk tidak pernah berbuat jahat. Kalau tidak, sekaya apapun kita, semuanya akan sia-sia. Ye Feng tak kuasa menahan cemberut, itu karena dia terlalu bodoh. Orang jahat sejati selalu berpura-pura setia, berbakti, dan baik hati, tak seorang pun akan bisa melihat kepalsuan mereka. Su Jingxin memiringkan kepalanya dan menatapnya. Maksudmu, sepertimu. Ye Feng langsung memutar matanya. Zi berkata, hanya wanita dan penjahat yang sulit dibesarkan, tetapi mereka tidak kalah dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Benar kata Zi. Wanita ini dulunya cukup sopan di depannya. Mengapa mulutnya begitu kejam sekarang? Dia mengutuk dalam hatinya. Ye Feng terus mengikuti arahan sistem dan datang ke rak buku. Dia berpura-pura mengeluarkan beberapa buku dan membolak-baliknya. Su Jingxin melihatnya dan mendesaknya, kamu tidak lapar. Kamu masih ingin membaca. Ye Feng berpura-pura mendalam. Seperti kata pepatah, ada keindahan di dalam buku, dan ada rumah emas di dalam buku. Bagaimana jika ada cek atau sesuatu di dalam buku? Jika kamu bisa menemukan cek di sana, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu, kata Su Jingxin segera. Ye Feng meletakkan buku itu tanpa suara. Dia lalu mengambil kamus Xinhua dari rak buku dan, dengan santai, membolak-baliknya. Pada saat ini, selembar kertas putih tiba-tiba terlepas dari dalam. Ye Feng berpura-pura terkejut dan bertanya, ya, apa ini? Su Jingxin juga terkejut, dan dia segera membungkuk untuk mengambilnya. Saat dia membukanya, dia langsung tercengang. Itu adalah sejumlah besar uang yang disetorkan secara anonim dari sebuah bank Swiss. Ye Feng melirik inventaris dan bertanya meskipun tahu jawabannya, apa ini? Kenapa semuanya berbahasa Inggris? Su Jingxin mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan linglung. Ini deposit yang besar. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Orang ini benar-benar menemukan ikan yang lolos dari jaring, dan itu benar-benar uang jaminan yang baru saja mereka berdua pertaruhkan.
Keberuntungan ini benar-benar tak terduga. Ye Feng pura-pura terkejut, deposit. Dan dalam jumlah besar. Seberapa besar? Su Jingxin menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menghitung angka pada slip setoran. Ekspresi wajahnya semakin terkejut. 1 miliar dolar Cina. Meskipun dia selalu tenang. Namun, suaranya bergetar tak terkendali. Meskipun keluarga seperti dia dihormati, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk bisa memiliki tabungan sebesar itu seperti keluarga pengusaha. Ye Feng juga terkejut dengan angka ini. Meskipun dia tahu bahwa sistemnya akan luar biasa begitu bergerak, dan dia masih sangat percaya diri, dia tidak menyangka akan diberi kekayaan dalam jumlah besar. Karena kita menemukannya bersama, ya sudah, kita bagi masing-masing 500 juta, ujarnya langsung. Mata Su Jingxin melebar. 500 juta. Ye Feng menatap ekspresi terkejutnya. Kau tidak merasa terlalu sedikit, kan? Kalau begitu kita bagi 4/6. Kau bisa ambil 600 juta, oke. 600 juta. Tidak mungkin. Apa kau tidak terlalu serakah? Kau mau 700 juta. Aku tidak. Apa? Kamu mau 800 juta. Tidak ada keadilan. Lupakan saja, 800 juta itu sudah cukup. Tidak bisakah kamu memberiku lebih? Su Jingxin terdiam. Bukan itu maksudku. Aku tidak akan mengambil sepeser pun uangnya. Ye Feng menatapnya dengan heran. Kau tidak mau 1 sen pun. Apa kau tidak suka uang? Wajah Su Jingxin kembali tenang. Seorang pria sejati mencintai uang, tetapi ia harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Ini uang Mo Chaosheng yang berhati hitam. Aku tidak menginginkannya. Ye Feng langsung mengacungkan jempol padanya. Kamu punya nyali. Su Jingxin melirik cek itu lagi. Bagaimana kalau kita serahkan saja ke negara? Batuk, batuk. Ye Feng hampir tersedak air liurnya sendiri. Ini, baguslah kalau diserahkan ke negara, tapi kurasa uang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Misalnya, Su Jingxin terus bertanya. Misalnya, kita bisa mendirikan yayasan amal dan menggunakan uangnya untuk membantu orang miskin dan sakit, bukankah itu perbuatan baik? Menghadapi gadis sebaik itu, Ye Feng terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia ingin mengantongi uang itu. Dia hanya bisa menemukan alasan untuk saat ini. Aku tidak menyangka kamu begitu baik. Kamu benar-benar orang baik. Su Jingxin menatap wajahnya, dan tiba-tiba tatapan aneh muncul di matanya. Baiklah, aku akan membantumu dengan prosedur yang diperlukan untuk alas bedak. Petik 2. Ekspresi wajah Ye Feng berubah kusam. Wanita ini sedikit keras kepala. Bab 283 Kamu benar-benar buruk. Saya benar-benar tidak menyangka Mo Chaosheng akan meninggalkan begitu banyak uang. Namun, Su Jingxin tidak menyadari fluktuasi emosi Ye Feng. Ia melihat slip setoran besar itu dan menghela napas lagi. Slip setoran ini anonim, jadi polisi tidak bisa menemukannya. Jelas, orang tua ini, Mo Chaosheng, sudah mengantisipasi akan adanya hari seperti itu. Karena itu, ia telah membuat persiapan sebelumnya. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Mo Chaosheng atas pandangan jauh ke depannya. Tanda seru. Ngomong-ngomong soal Mo Chaosheng, sebaiknya kau berhati-hati. Meskipun Mo Chaosheng sudah mati, masih ada orang lain di belakangnya. Lagi pula, kekuatan orang ini sangat mengerikan, Su Jingxin mengingatkannya. Anda berbicara tentang Niu Dun dari perusahaan Fuli di Provinsi Guangdong Selatan, kan? Ye Feng segera menunjukkannya. Kamu benar-benar tahu tentang Fuli Corporation dan Niu Dun. Sekarang giliran Su Jingxin yang terkejut. Dia memperoleh informasi tentang Fuli Corporation dan Niu Dun melalui cara khusus. Akan sulit bagi orang awam untuk mengetahui hubungan antara Mo Chaosheng dan Fuli Corporation. Tak disangka Ye Feng sudah mengetahuinya. Metode orang ini benar-benar tidak masuk akal. Mo Chaosheng hanyalah anjing Niu Dun. Niu Dun mungkin tidak akan berperang untuknya. Namun, aku memang telah menghancurkan rencana Niu Dun. Aku khawatir dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ye Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu harus hati-hati. Niu Dun ini jauh lebih mengerikan daripada kelihatannya. Su Jingxin sedikit khawatir tentang keselamatannya. Jangan khawatir, aku tidak pernah meremehkan musuh manapun, apalagi musuh selevel Niu Dun. Ye Feng juga menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Jika ada kebutuhan, aku bisa pergi ke saudaraku untuk meminta bantuan. Sebelum Su Jingxin bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng mengulurkan tangannya dan menyela, jangan khawatir, aku bisa mengurusnya sendiri. Tidak perlu merepotkan orang itu di keluargamu. Kenapa kau butuh pisau jagal untuk membunuh ayam? Su Jingxin tidak mengatakan apapun lagi setelah dia menolak. Ye Feng tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengganti topik. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja bilang kalau aku menemukan cek, kamu harus pakai nama keluargaku? Haruskah aku memanggilmu Ye Jingxin sekarang? Atau keluarga Ye? Su Jingxin tersipu. Keluarga Ye apa?
Kamu tidak serius lagi. Jantung Ye Feng berdebar kencang saat melihat ekspresi malunya. Sambil memutar matanya, suaranya tiba-tiba berubah muram. Mo Chaosheng sepertinya bunuh diri dengan menelan pistol di ruang belajar ini, kan? Apa kau mencium bau darah? Wajah cantik Su Jingxin tiba-tiba memucat. Aku tidak bisa menciumnya. Sambil berkata demikian, dia buru-buru melihat ke sekelilingnya. Dia tidak tahu apakah itu hanya efek psikologis. Saat ini ketika melihat ruang kerjanya, dia selalu merasa ruang kerjanya suram. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menunjuk ke belakangnya dan berseru, Mo Chaosheng. Ah! Su Jingxin terkejut dan bergegas memeluknya. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh rasa ingin tahu, dia tanpa sadar berbalik untuk melihat. Namun, dia tidak menemukan apapun. Seketika, suara Ye Feng kembali normal. Mo Chaosheng. Dia membaca berbagai macam buku, bahkan ada The Plum in the Golden Lotus. Su Jingxin segera bereaksi. Orang ini mencoba menakutinya. Dia buru-buru melepaskan diri dari pelukannya dan meninju dadanya dengan marah. Kau benar-benar terlalu jahat. Ye Feng menahan tawanya. Dengan nyali seperti itu, kau masih berani bilang ingin ikut denganku mencari harta karun rahasia Raja Siang. Mendengarnya menyebutkan harta karun rahasia Raja Siang, Su Jingxin tiba-tiba teringat. Ngomong-ngomong, apa kau punya berita tentang peta harta karun rahasia Raja Siang? Ye Feng mendesah tak berdaya, ngomong-ngomong, ini kebetulan sekali. Pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang ada 6. 3 di antaranya ada di tanganku, dan 3 lainnya ada di tangan Niu Dun. Mulut Su Jingxin terbuka lebar karena terkejut. Niu Dun lagi. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir, benar, kita menjadi musuh karena peta harta karun rahasia Raja Siang. Orang ini memang ditakdirkan menjadi musuhku. Su Jingxin tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Niu Dun juga mengoleksi peta harta karun rahasia Raja Siang. Jika Niu Dun tahu bahwa 3 bagian peta harta karun rahasia Raja Siang lainnya ada di tangan Ye Feng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Hal ini membuat Su Jingxin sedikit khawatir. Tapi Ye Feng tersenyum tenang. Jangan khawatir, dia belum tahu latar belakangku, jadi dia tidak akan berani melakukan apapun padaku untuk saat ini. Karena tidak ada bahaya untuk saat ini, mari kita makan dan minum saja. Sejujurnya, dia menarik Su Jingxin keluar dengan santai. Ayo pergi. Aku yang traktir hari ini. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem terdengar di benak Ye Feng, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi harta karun, hadiah, kepemilikan perusahaan desain Zonghai Jiushu senilai 3,5 miliar yuan. Pada saat yang sama, di kantor pusat perusahaan desain Jiushu di Zonghai, semua eksekutif senior tiba-tiba menerima pesan dari ketua, Dai Qiang, yang meminta mereka semua pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Ketika semua orang tiba di ruang pertemuan, mereka mulai berbisik satu sama lain. Peristiwa besar apa yang telah terjadi? Dia sebenarnya telah mengumpulkan semua petinggi di perusahaan. Namun, semua orang tercengang. Sebelum ini, mereka belum menerima informasi orang dalam apapun. Pada saat ini, mereka melihat ketua Dai Qiang memimpin sekelompok anggota dewan ke ruang rapat. Semua orang berdiri untuk menyambutnya. Dai Qiang memberi isyarat kepada kerumunan. Duduklah. Saya sudah mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk membuat pengumuman. Semua orang duduk dan melihat dengan rasa ingin tahu. Mereka menunggu jawabannya. Dengan ini saya umumkan kepada semua orang bahwa Jiushu Design Co., Ltd., kami telah diakuisisi sepenuhnya. Saya tidak lagi memegang saham perusahaan ini. Perkataan Dai Qiang langsung membuat ruang konferensi gempar. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Perusahaan kita sudah diakuisisi sepenuhnya. Saya tidak mendengar apapun tentang itu sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba diakuisisi? Hari ini bukan April Mop, kan? Masalah sebesar ini memang nggak bisa ditertawakan. Siapa yang membeli perusahaan kita? Pihak lain juga pasti konsorsium besar, kan? Kurasa begitu. Nilai perusahaan kita lebih dari 3,5 miliar, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya sepenuhnya. Apakah kalian pikir bos baru akan memberhentikan staf? Kurasa begitu. Setiap kaisar punya punggawannya sendiri. Sepertinya aku harus memeluk erat bos baruku secepatnya. Itu masuk akal. Bab 284 bukankah dia terlalu sombong? Di kursi utama ruang rapat di Jiushu Design Company, Dai Qiang melihat kekhawatiran semua orang dan berbicara lagi. Jangan khawatir, semuanya. Saya akan memberi saran kepada bos baru untuk berusaha mempertahankan pekerjaan kalian. Selama kalian bekerja keras, kalian tidak akan di-PHK. Mendengar janjinya, semua orang merasa lega. Meskipun kaisar telah berubah, dan kata-kata Dai Qiang mungkin tidak efektif sekarang karena perusahaan telah mengganti kaisar, mereka tidak punya pilihan selain percaya padanya. Tanda seru tanda seru. Dai Qiang juga tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran semua orang.
Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Semuanya, pergi dan bersiap-siap. Sebentar lagi, ikut aku menyambut bos baru ini. Para petinggi menerima perintah tersebut. Mereka semua berdiri dan meninggalkan kantor. Begitu mereka pergi, senyum di wajah Dai Qiang langsung menghilang. Yang menggantikannya adalah kekhawatiran yang mendalam. Asisten Presiden segera bertanya dengan suara rendah, "Presiden Dai, apakah ada hal lain yang Anda khawatirkan?" Dai Qiang mengerutkan kening. "Saya baru saja melihat informasi pembeli. Tuan Ye baru berusia 20 tahun. Bukankah dia terlalu muda?" Asisten Presiden langsung memahami kekhawatirannya. "Anda khawatir perusahaan akan berantakan jika jatuh ke tangannya." Dai Qiang mengangguk. Dia punya kekuatan untuk mendapatkan Jiu Shu kita di usia semuda itu. Dia pasti generasi kedua yang super kaya, kan? Saya benar-benar khawatir membiarkan orang seperti itu mengelola perusahaan. Asisten Presiden langsung tertawa. Lagi pula, perusahaan itu sudah dijual. Itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Dia bebas berbuat apa saja. Dai Qiang mendesah. Lagi pula, aku sendiri yang mendirikan Jiu Shu Design Company. Rasanya seperti anakku sendiri. Dan semua orang di perusahaan itu adalah saudara-saudari saya yang telah mengikuti saya sampai ke sini. Kalau bos baru ini tidak bisa diandalkan, bukankah mereka akan tertipu? Asisten Presiden juga tahu karakternya, jadi dia dengan tak berdaya menghiburnya, tapi sekarang akuisisi sudah selesai, tidak ada gunanya membicarakan hal ini lagi. Dai Qiang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Hubungi Tuan Ye dulu dan lihat kapan dia punya waktu untuk datang dan mengambil alih. Aku akan membuat keputusan setelah bertemu langsung dengannya. Asisten Presiden bingung. Keputusan apa yang ingin Anda buat? Wajah Dai Qiang menampakkan ekspresi penuh tekad. Jika dia seseorang yang layak dibantu, saya bisa tetap di Jiu Shu Design Company dan terus bekerja untuknya. Kalau dia cuma playboy, aku akan meninggalkan perusahaan ini bersama para eksekutifnya. Paling-paling, aku akan mendirikan perusahaan baru. Asisten Presiden mencoba membujuknya lagi. Namun melihat ekspresinya yang tegas, dia hanya bisa diam. Dia tahu bahwa bosnya jujur dan bertanggung jawab. Sekali ia menaruh pikirannya pada sesuatu, bahkan 9 ekor banteng pun tidak akan mampu menariknya kembali. Jika Tuan Ye yang membeli perusahaan mereka tidak dapat diandalkan, sangat mungkin dia akan keluar bersama manajemen puncak perusahaan. Meskipun itu pasti akan menyinggung Tuan Ye, Dai Qiang mungkin tidak peduli. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Tuan Ye dapat diandalkan semaksimal mungkin. Namun, dia tidak percaya diri. Lagi pula, Tuan Ye baru berusia sekitar 20 tahun. Seorang pria muda berusia 20-an. Untuk mengelola perusahaan senilai lebih dari 3 miliar. Kedengarannya tidak dapat diandalkan. Sekarang, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ye Feng menerima telepon dari perusahaan desain Jiu Shu saat dia sedang makan malam dengan Su Jingxin. Dia tidak ada kegiatan apapun pada sore hari. Dia kemudian membuat janji dengan pihak lain untuk menyerahkan barang tersebut pada sore hari. Setelah makan, Ye Feng meminta Su Jingxin pergi terlebih dahulu. Dia naik taksi dan langsung menuju kantor pusat perusahaan desain Jiu Shu. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat sekelompok orang berdiri di depan gedung perkantoran yang megah. Yang berdiri di depan adalah seorang pria parubaya dengan wajah saleh. Dia seharusnya menjadi presiden perusahaan desain Jiu Shu, Dai Qiang. Dan Dai Qiang juga melihat Ye Feng. Hatinya yang tadinya tergantung di udara, tiba-tiba jatuh ke dasar. Wajah kekanak-kanakannya tidak terlihat dapat diandalkan. Seperti kata pepatah, mulut yang tidak berbulu tidak dapat menangani sesuatu dengan baik. Sulit membayangkan bagaimana seorang pemuda seperti dia bisa mengelola perusahaan besar. Terlebih lagi, Ye Feng mengenakan satu set pakaian olahraga hari ini. Pakaiannya kusut dan ada bercak darah di beberapa tempat. Sepertinya dia baru saja bertengkar dengan seseorang. Seseorang yang masih muda dan agresif yang masih kecanduan berkelahi. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan desain besar? Namun, Dai Qiang tidak ingin menilai buku dari sampulnya. Dia masih perlu mengenal Tuan Ye lebih jauh melalui kontak dan percakapan sebelum dia dapat membuat keputusan akhir. Memikirkan hal ini, Dai Qiang segera mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Anda pasti Tuan Ye. Saya mantan presiden perusahaan desain Jiu Shu, Dai Qiang. Halo, namaku Ye Feng. Ye Feng mengangguk padanya, tapi tidak mengulurkan tangannya. Itu terutama karena dia telah menyela Duan Jiangliu dengan terlalu kejam. Tangannya sekarang sedikit merah dan bengkak. Sungguh tidak nyaman untuk berjabat tangan. Namun di mata Dai Qiang, perilakunya agak tidak terkendali. Bukankah bos baru ini agak terlalu arogan? Dia bahkan tidak memiliki etika yang paling mendasar. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya dengan kesal. Dia bahkan tidak repot-repot berbasa-basi. Prosedur serah terima sudah disiapkan. Tuan Ye, silakan ikuti saya. Setelah selesai berbicara, ia mengambil inisiatif untuk memimpin jalan. Ye Feng tahu bahwa dia tidak bahagia. Dia masih sedikit bingung.
Bukankah seharusnya dia senang karena perusahaannya telah diakuisisi? Tetapi mengapa Presiden Dai ini berwajah muram? Apakah karena dia tidak tahan berpisah dengan perusahaan desain Jiushu? Dia tidak memintanya pergi, bukan? Meskipun dia curiga, Ye Feng tetap mengikutinya. Saat mereka berdua lewat, para eksekutif senior perusahaan desain Jiushu langsung gempar. Banyak dari kalangan atas perempuan khususnya, tidak dapat menahan rasa kaget di hati mereka. Ya ampun, ini bos baru kita. Masa dia masih terlalu muda? Apa dia masih 20? Dan dia juga sangat tampan. Dia benar-benar pemuda yang tampan. Aku menyukainya. Kurasa dia generasi kedua yang super kaya dari suatu keluarga, kan? Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mengakuisisi perusahaan desain Jiushu kita? Dia tipikal pria jangkung, kaya, dan tampan. Pria seperti ini memang pacar yang sempurna. Tapi sebagai bos, apa dia bisa diandalkan? Siapa peduli dia bisa diandalkan atau tidak? Bukankah sudah cukup selama dia muda dan tampan? Bukankah kau terlalu tergila-gila? Apa gunanya tampan? Kalau dia tidak cukup cakap, dia akan mengacaukan manajemen perusahaan, yang pasti akan memengaruhi masa depan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Perusahaan ini sekarang miliknya, jadi kita serahkan saja pada takdir. Ya, aku tidak meminta banyak. Aku hanya berharap selain sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tampan, dan sedikit lebih muda, dia juga bisa sedikit lebih cakap. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Dai, dia tidak akan terlalu jauh. Permintaanmu tidak tinggi. Berbakat dan cantik, berbudi luhur dan berbakat, adakah orang sesempurna itu di dunia? Ini, sepertinya, bukankah itu terlalu berlebihan? Bab 285 Tuan Ye yang tidak dapat diandalkan. Dai Qiang membawa Ye Feng ke ruang rapat perusahaan desain Jiushu. Mereka duduk di kedua ujung meja konferensi. Para eksekutif perusahaan lainnya tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Mereka langsung mengambil inisiatif untuk berdiri di kedua sisi. Melihat ini, Dai Qiang menyerahkan dokumen yang telah disiapkannya. Tanda seru. Ye Feng memiliki kepercayaan penuh pada sistem tersebut. Dia bahkan tidak melihat dokumen tersebut dan menandatangani namanya di sana. Melihat kejadian ini, Dai Qiang dan petinggi lainnya menggelengkan kepala. Dia menandatangani dokumen penting itu tanpa melihatnya. Mungkinkah dia kurang bisa diandalkan? Dai Qiang menunggunya selesai menandatangani dan tiba-tiba bertanya, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Tuan Ye ingin mengakuisisi perusahaan desain Jiushu kita? Ye Feng tercengang ketika mendengar ini. Pertanyaan ini sangat sulit baginya untuk menjawabnya. Bagaimanapun, sistem telah membantunya mengakuisisi perusahaan ini. Dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Hati Dai Qiang mencelos saat melihatnya ragu-ragu. Apakah Anda memiliki pengetahuan sebelumnya tentang perusahaan desain Jiushu kami? Apa pendapat Anda tentang rencana pengembangan masa depan perusahaan desain Jiushu? Ye Feng terdiam mendengar ketiga pertanyaannya. Dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan. Hati Dai Qiang mencelos setiap kali ditanya. Pada saat ini, hatinya telah sepenuhnya tenggelam ke dasar lembah. Dapat dilihat bahwa Tuan Ye ini tidak mengerti sama sekali tentang perusahaan desain Jiushu sebelumnya. Dia mungkin ingin membeli sebuah perusahaan hanya karena iseng untuk bermain-main. Dai Qiang telah melihat terlalu banyak generasi kedua yang kaya seperti ini. Seringkali tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan kepada keluarga dengan cara mengeluarkan uang untuk membeli perusahaan yang kinerja bagus dan hanya untuk pamer saja. Sebagian besar perusahaan ini tidak bertahan lebih dari setahun sebelum hancur. Tampaknya Tuan Ye memiliki tujuan yang sama. Ye Feng hendak berbicara. Pada saat ini, perutnya tiba-tiba sakit. Mungkin karena restoran Sichuan tempat dia makan siang bersama Su Jingxin tadi siang agak terlalu pedas. Dia sakit perut. Maaf, saya harus ke toilet dulu, kata Ye Feng kepada orang banyak. Dia tidak membawa tisu toilet. Dia hanya merobek 2 lembar dokumen serah terima dan bergegas keluar pintu. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan perilaku semacam ini. Lagi pula, dokumen-dokumen ini tidak akan berguna setelah serah terima. Ada beberapa kotak di rumahnya, dan semuanya berdebu di sudut. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah untuk merobek 2. Namun, di mata Dai Qiang dan semua petinggi yang hadir, terutama dalam kesempatan seperti ini, hal itu tampak terlalu sembrono. Bahkan dokumen serah terima telah diambil untuk membersihkan kekacauannya. Jelas bahwa dia tidak menghargai perusahaan ini. Ekspresi wajah Dai Qiang berangsur-angsur menjadi tegas saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kerumunan. Mari kita bicarakan apa pendapatmu tentang Tuan Ye. Semua orang saling berpandangan dan menunjukkan ekspresi canggung. Namun tidak seorang pun berbicara lebih dulu. Bagaimanapun, Ye Feng sekarang adalah bos mereka. Mereka menjelek-jelekkan bos mereka di belakangnya. Bagaimana jika suatu hari bosnya mendengarnya? Mereka tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Dai Qiang dapat melihat kekhawatiran mereka, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk berbicara.
Karena kamu tidak berani bicara, aku akan bicara dulu. Aku merasa Tuan Ye ini sangat tidak bisa diandalkan dan tidak punya kemampuan mengelola perusahaan. Meski tak seorang pun berbicara, mereka semua mengangguk. Jelas, mereka setuju dengan evaluasinya. Ekspresi Dai Qiang serius saat ia melanjutkan, perusahaan ini tidak akan berkembang pesat di bawah manajemen orang seperti itu. Saya khawatir tidak akan lama lagi perusahaan ini akan tutup. Mendengar pernyataannya, hati semua orang mencelos. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tahu bahwa Dai Qiang mengatakan kebenaran. Berdasarkan penampilan Ye Feng barusan, dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Sulit dibayangkan bahwa perusahaan akan berkembang baik di bawah manajemennya. Jika perusahaan tidak berkembang dengan baik, bahkan mungkin menghadapi kebangkrutan, masa depan mereka akan sangat terpengaruh. Segera, seseorang menoleh ke Dai Qiang untuk meminta bantuan. Presiden Dai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Dai Qiang perlahan menyapu kerumunan. Saya berencana untuk memulai dari awal dan mendirikan perusahaan baru. Siapapun yang bersedia mengikuti saya, silakan angkat tangan. Semua orang saling berpandangan. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa perusahaan baru saja diakuisisi, dan Presiden Dai berencana untuk memulai dari awal. Akan tetapi, mereka hanya sedikit terkejut. Tanpa ragu, mereka mengangkat tangan. Dibandingkan dengan Tuan Ye yang tidak bisa diandalkan itu, mereka lebih bersedia percaya pada Dai Qiang, yang telah bekerja bersama mereka selama bertahun-tahun. Dai Qiang sangat puas dengan sikap semua orang dan langsung mengangguk. Baiklah, kalau begitu setelah serah terima selesai, kita semua akan mengundurkan diri. Semua petinggi sedikit bersemangat. Mereka bahkan dapat membayangkan ekspresi di wajah Tuan Ye nanti. Para petinggi perusahaan yang baru diakuisisi itu semuanya keluar. Wajahnya mungkin akan berubah menjadi hijau karena marah, bukan? Namun, mereka tidak dapat disalahkan untuk ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat diandalkan. Mereka tidak mungkin mengikutinya dan memperlakukan masa depan mereka sendiri sebagai permainan, bukan? Generasi kedua yang kaya mampu bermain, tetapi mereka tidak bisa. Tepat saat semua orang menggosok-gosokkan tinjunya. Tepat saat mereka hendak mengungkapkan rencana mereka kepada bos baru mereka. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu ruang rapat perusahaan desain Jiushu. Setelah itu, seorang pria parubaya mencondongkan separuh tubuhnya ke dalam. Presiden Dai, bolehkah saya masuk? Ketika Dai Qiang melihat orang ini, ia buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Jadi, ini Direktur Kong. Silakan masuk. Pria ini adalah Kong Xianghui, penanggung jawab daftar orang kaya Huran di kota Zonghai. Mereka adalah kenalan lama. Kong Xianghui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia berjabat tangan dengan Dai Qiang. Presiden Dai, saya datang ke sini tanpa diundang. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Dai Qiang buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengganggu Anda. Serah terima akan segera selesai. Saya ingin tahu, ada urusan apa di perusahaan kami hari ini, Direktur Kong? Saya dengar perusahaan desain Jiushu Anda telah diakuisisi oleh seseorang, jadi saya di sini untuk mengumpulkan beberapa informasi, Kong Xianghui menjelaskan dengan cepat. Lalu, dia melihat sekeliling. Presiden mana yang membeli perusahaanmu? Ketika Dai Qiang mendengarnya menyebutkan hal ini, ia langsung menghela napas. Jangan sebutkan itu. Aku sedang pusing memikirkan ini. Dari nadanya, Kong Xianghui tahu ada sesuatu yang lebih penting. Ia langsung tertarik. Apa sebenarnya yang terjadi? Dai Qiang tersenyum pahit. Tuan Ye, yang membeli perusahaan desain Jiushu kita, benar-benar tidak bisa diandalkan. Segera, dia menjelaskan tindakan dan perbuatan Ye Feng kepada Kong Xianghui. Kong Xianghui segera mengangguk setuju. Dari apa yang kau katakan, Tuan Ye ini memang agak tidak bisa diandalkan. Bab 286 Bos Besar Bisnis masih basah di belakang telinga. Kong Xianghui merasakan simpati yang mendalam terhadap teman lamanya, Dai Qiang. Dia menepuk bahu Dai Qiang. Kali ini, nasibmu sepertinya sangat buruk. Saya telah melihat banyak anak generasi kedua yang kaya seperti dia. Orang-orang ini hanya ingin mendapatkan persetujuan orang tua atau keluarga mereka dengan membeli perusahaan secara acak. Ketika mereka bosan, mereka akan membuangnya. Soal hidup matinya perusahaan, mereka sama sekali tidak peduli. Tanda seru. Dai Qiang menghela napas dalam-dalam. Benar, jadi aku sudah memutuskan. Aku akan bertarung dengannya nanti. Aku berencana memulai pertarungan baru dengan saudara-saudaraku. Kong Xianghui menyatakan dukungannya terhadap idenya. Meskipun berisiko memulai perusahaan baru, itu memang jauh lebih baik daripada mengikuti bos yang bodoh. Saya rasa Anda melakukan hal yang benar. Dai Qiang masih sedikit ragu pada awalnya. Pada saat ini, Kong Xianghui setuju dengan pemikirannya. Tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu Tuan Ye kembali. Dia siap untuk menunjukkan kartunya di atas meja. Tepat pada saat ini,
Ye Feng akhirnya kembali. Maaf banget. Aku makan sesuatu yang gak enak tadi siang. Dai Qiang mengambil keputusan dan segera berjalan mendekat. Tuan Ye, saya. Sebelum dia sempat menyuarakan pengunduran dirinya. Dia mendengar Kong Xianghui berseru, Tuan Ye. Apa yang Anda lakukan di sini? Dai Qiang tercengang. Dia berbalik dan menatap teman lamanya. Apa yang sedang terjadi? Ketika Ye Feng melihat Kong Xianghui, ia juga tercengang, Tuan Kong. Apa yang Anda lakukan di sini? Kong Xianghui bergegas menghampirinya dan menggenggam tangannya. Kudengar perusahaan desain Jiushu akan diambil alih hari ini, jadi aku datang untuk melihat situasinya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggoda, intelijenmu sangat bagus. Kau dapat beritanya secepat itu. Kong Xianghui sangat gembira menerima pujian Ye Feng. Namun, dia langsung bereaksi. Mungkinkah, Tuan Ye yang membeli perusahaan desain Jiushu, itu kamu? Ye Feng bingung dengan pertanyaannya. Apakah ada Tuan Ye lain selain saya? Kong Xianghui segera menatap Dai Qiang dengan canggung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Ye yang tidak dapat diandalkan yang baru saja dijelaskan Dai Qiang adalah Tuan Ye ini? Mungkinkah Tuan Ye yang mereka kenal bukanlah Tuan Ye yang sama? Terakhir kali, saat dia melihat Ye Feng di Zonghai Tycoon Club. Ye Feng sedang menghadapi Mo Chaosheng. Saat itu, pistol Mo Chaosheng diarahkan ke kepalanya. Namun Tuan Ye ini tetap tenang dan kalem. Dia memiliki sikap seperti jenderal hebat yang tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Dan yang membuat punggung Kong Xianghui menjadi dingin adalah dia mendengar bahwa Mo Chaosheng bunuh diri 2 hari ini. Dia tidak dapat memikirkan masalah ini secara rinci, karena hal itu sangat menakutkan. Mo Chaosheng dan Ye Feng bermusuhan. Bahkan sudah sampai pada titik penggunaan senjata. Setelah itu, Mo Chaosheng telah meninggal. Jika kematian Mo Chaosheng ada hubungannya dengan Ye Feng. Kalau begitu, metode yang dilakukan pemuda ini terlalu mengerikan. Kecerdasan seperti ini, metode seperti ini, bahkan orang-orang tua yang sudah lama berkecimpung dalam bisnis pun akan merasa takut. Orang seperti itu. Dia sebenarnya digambarkan, tidak bisa diandalkan, oleh Dai Qiang. Apaan nih? Ketika dia memikirkan bagaimana dia setuju dengan Dai Qiang tadi, dan betapa tidak hormatnya dia terhadap Ye Feng. Itu membuatnya merasakan gelombang ketakutan. Dia berharap Ye Feng tidak mendengar kata-katanya. Atau, Kong Xianghui bahkan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Sementara itu, Dai Qiang juga tercengang. Teman lamanya ini bisa dibilang sudah terbiasa dengan segala macam adegan besar. Bahkan di hadapan para petinggi dunia bisnis, dia masih bisa berbicara dan tertawa. Mengapa dia bersikap begitu buruk saat melihat Tuan Ye? Bahkan ada niat samar untuk berlutut dan menjilati sepatunya. Ye Feng, bukankah dia hanya generasi kedua yang kaya raya dan sembrono? Apakah ada kebutuhan untuk merasa begitu takut? Hati Dai Qiang dipenuhi keraguan. Ia langsung bertanya, Direktur Kong, apakah Anda kenal Tuan Ye sebelumnya? Ketika Kong Xianghui mendengar pertanyaannya, dia menertawakan dirinya sendiri. Saya orang yang bertanggung jawab atas daftar orang terkaya Zonghai Huran. Kalau saya bahkan tidak mengenal Tuan Ye, berarti saya sudah benar-benar menyia-nyiakan hidup saya. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Arti kata-katanya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa jika dia tidak mengenal Tuan Ye, dia akan lebih buruk dari seekor anjing. Bukankah ini agak berlebihan? Dai Qiang terkejut pada awalnya, tetapi dia segera bertanya, maafkan saya atas ketidaktahuan saya, tetapi apakah Tuan Ye sangat terkenal? Kong Xianghui menggelengkan kepalanya. Tuan Ye biasanya sangat rendah hati. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu keberadaannya. Tapi jika aku memberitahumu aset Tuan Ye, kau seharusnya sudah mendengarnya. Saya ingin mendengar lebih banyak. Yuan Fang Wenchang Real Estate Co., Ltd. Saya tahu, itu perusahaan Huang Ziyuan, perusahaan Presiden Huang. Mungkinkah Tuan Ye sudah mengakuisisinya? Perusahaan Real Estate Lingyun. Ini perusahaan real estate lokal yang baru, tapi akhir-akhir ini kinerja sangat baik. Perusahaan yang bagus. Gedung Silver Brilliance. Itu salah satu landmark Tiongkok. Banyak perusahaan besar berkantor pusat di sana. Pusat perbelanjaan Taigu, cabang Zonghai. Apa? Cabang pusat perbelanjaan Taigu di Zonghai juga milik Tuan Ye. Itu pusat perbelanjaan mewah terbesar di Zonghai. Sekuritas Dongan. Saya dengar Dongan Securities diakuisisi 2 hari yang lalu. Saya tidak menyangka itu Tuan Ye. Ini. Aset lain seperti Zonghai Hot Spring Resort, Zonghai Tycoon Club, Nanfeng Entertainment, Tianhe Hotel, dan sebagainya, bahkan lebih banyak lagi. Kong Xianghui berhenti sejenak. Begini saja.
Bisnis Tuan Ye bergerak di bidang properti, keuangan, perhotelan, pariwisata, perbelanjaan, dan banyak bidang lainnya. Aset pribadinya setidaknya bisa menduduki peringkat ke-7 dalam daftar orang terkaya di Zhonghai. Apakah Anda masih berpikir Tuan Ye tidak dapat diandalkan? Kata-kata Kong Xianghui merdu dan penuh kekuatan. Semua orang, termasuk Dai Qiang, merasa seolah-olah tersambar petir. Mereka tidak pernah menduga hal ini. Bos baru yang mereka pikir sangat tidak bisa diandalkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu sungguh menantang surga. Yang lebih menakutkan adalah, Ye Feng baru berusia 20 tahun ini. Seorang pebisnis besar yang masih baru. Itu muncul entah dari mana. Bab 287 Bos Super Besar yang Tersembunyi. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Kong Xianghui, ekspresi Ye Feng menjadi tenang. Dialah satu-satunya orang yang tahu bahwa Kong Xianghui telah kehilangan beberapa bisnisnya. Selain harta kekayaan tersebut, ia juga memiliki banyak aset lainnya. Misalnya, batu giok hijau kekaisaran yang bernilai ratusan juta di rumah dan jumlah tabungan yang sangat besar di rekening banknya. Tanda seru. Dia bahkan baru saja mendapat slip setoran anonim sebesar 1 miliar dari rumah Mo Chaosheng. Jika semua angka nol itu dijumlahkan, kekayaannya sedikitnya termasuk dalam 5 orang terkaya di Zhonghai. Tapi meski begitu, para eksekutif senior Jiushu Design Company juga sangat terkejut. Semua perusahaan terkenal itu sebenarnya adalah aset Tuan Ye. Seberapa mengerikan kekuatan pihak lain. Orang yang sangat hebat, mereka benar-benar mengira dia tidak bisa diandalkan. Siapakah orang yang tidak dapat diandalkan? Kong Xianghui masih merasa belum puas, jadi dia menambahkan, oh benar, Tuan Ye memulai dari awal. Celepuk. Di ruang konferensi perusahaan desain Jiushu, semua orang merasakan kaki mereka lemas dan terjatuh ke kursi mereka. Ketika mereka mendengar Kong Xianghui mengungkapkan nama-nama perusahaan itu, mereka tercengang. Meskipun mereka sangat terkejut, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Itu karena mereka mendapat kesan bahwa Ye Feng adalah generasi kedua yang super kaya. Kekuatan keluarganya pasti sangat mengerikan. Keluarga itulah yang membantu Ye Feng memperoleh bisnis-bisnis ini. Meskipun sudah sangat mengesankan untuk memiliki semua perusahaan ini pada saat yang sama, itu tidak cukup untuk membuat mereka tunduk. Sampai sekarang, mereka mendengar Kong Xianghui mengatakan bahwa Ye Feng memulai dari awal. Keterkejutan yang ditimbulkan kalimat ini sungguh tak tertandingi kuatnya. Begitulah adanya, sehingga semua orang langsung tunduk. Mereka bahkan merasa ingin bersujud menyembah. Seorang pemuda berusia 20 tahun benar-benar memulai dari nol dan memiliki aset yang begitu besar. Ini, apakah itu mungkin? Kong Xianghui adalah orang yang bertanggung jawab atas daftar orang terkaya Huran Zhonghai. Dia seharusnya tidak bicara omong kosong, kan? Kalau yang dia bilang benar, berarti itu terlalu mengerikan, kan? Di usia 20 tahun, dia mulai dari nol dan masuk peringkat ke-7 dalam daftar orang terkaya Huran di Zhonghai. Kata, jenius bisnis saja tidak cukup untuk menggambarkannya, kan? Saya cuma bisa pakai kata, mengerikan, untuk menggambarkannya. Dia jelas jenius bisnis paling mengerikan sepanjang sejarah. Dengan kejeniusan luar biasa yang memimpin kita, perusahaan desain Jiushu kita pasti akan semakin kuat. Masa depan kita akan cerah. Untungnya, kami belum mengundurkan diri. Kalau tidak, kami akan menyesal setengah mati. Ya. Syukurlah kita tidak mengundurkan diri. Semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Pada saat yang sama, mereka merasakan gelombang ketakutan. Jika bukan karena kemunculan Kong Xianghui yang tepat waktu yang mengungkap identitas Ye Feng, mereka mungkin mengundurkan diri secara impulsif dan kehilangan kesempatan besar seperti itu. Pada saat ini, Dai Qiang juga terkejut sampai-sampai dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka kalau dia telah salah menilai kali ini. Pria muda yang tampaknya tidak bisa diandalkan, ini sebenarnya adalah seorang petinggi besar yang tersembunyi. Di usianya yang baru 20 tahun, ia telah membangun kerajaan bisnis. Kekuatan ini terlalu dahsyat. Merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan bahwa ia mampu memperolehnya. Lucunya, dia baru saja berteriak-teriak ingin memulai bisnis baru. Memikirkan hal ini, Dai Qiang langsung menatap Ye Feng dengan malu. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf. Saya menilai Anda dari penampilan Anda tadi, dan saya pikir Anda. Kau pikir aku tidak berbulu dan tidak bisa melakukan hal-hal dengan benar, kan? Ye Feng menyelesaikan kalimatnya untuknya. Dai Qiang menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani menatapnya secara langsung. Hahaha, aku bisa mengerti. Aku datang terlalu terburu-buru hari ini dan tidak sempat berganti pakaian.
Aku tidak terlihat seperti orang yang sedang melakukan sesuatu yang serius, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu. Ye Feng segera melambaikan tangannya. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar kata-katanya. Tampaknya Tuan Ye ini tidak mendengar kata-kata mereka tentang pergantian pekerjaan secara kolektif. Jika tidak, tidak akan mudah untuk berbicara dengannya. Namun, mereka mendengar kata-kata Ye Feng berubah. Karena kau sudah tahu kekuatanku, apa kau masih berencana memulai dari awal? Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Dai Qiang, hampir jatuh ke tanah. Ternyata dia sudah mendengar percakapan mereka. Ini buruk. Dai Qiang segera menjadi cemas. Tuan Ye, saya punya mata, tapi tidak mengenali Gunung Tai. Itulah sebabnya saya mengucapkan kata-kata bodoh itu secara impulsif. Lagi pula, masalah ini disebabkan oleh saya sendiri, jadi Anda bisa menghukum saya saja. Saya harap Anda tidak melibatkan orang lain. Ye Feng menatapnya dengan wajah lucu. Aku tidak bilang akan menghukummu, tidak tahu apa-apa itu kejahatan. Aku bertanya apakah kau masih ingin pergi sekarang. Ketika Dai Qiang mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya. Dengan seorang jenius bisnis seperti Tuan Ye yang memimpin perusahaan, saya yakin Jiushu Design Company akan semakin baik. Jika Anda tidak mengusir kami pasti akan melakukan apapun untuk Anda. Ye Feng menganggukkan kepalanya tanda puas. Bagus. Selama kamu tidak mengecewakanku, aku juga tidak akan mengecewakanmu. Saya dapat menjamin Anda sekarang bahwa jika perusahaan ini go public di masa depan, Anda masing-masing akan memiliki kebebasan finansial. Mendengar ini, orang banyak mulai menari. Meski itu hanya janji kosong, dia memberi mereka pil penenang. Dari apa yang didengarnya, Ye Feng tidak marah dengan kata-kata mereka. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Tak heran jika ia mampu meraih prestasi gemilang di usianya yang masih sangat muda. Hanya keluasan pikiran seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Dengan bos seperti itu sebagai pemimpin, masa depan perusahaan pasti akan lebih baik. Mungkin benar-benar seperti apa yang dikatakan Ye Feng, yaitu membiarkan masing-masing dari mereka mencapai kebebasan finansial. Untuk sesaat, semua orang tampak menggunakan steroid. Mereka tidak sabar untuk kembali bekerja. Mereka akan melayani Ye Feng seperti seekor anjing. Kong Xianghui, yang berada di samping, melihat ini dan sekali lagi mengagumi metode Ye Feng. Itu kalimat sederhana, tetapi dia bisa membuat semua orang tunduk dengan tulus. Bahkan dia ingin pindah ke perusahaan desain Jiushu dan mengikuti bosnya ini untuk menciptakan tujuan besar. Kemampuan cuci otak ini bisa dikatakan kelas 1. Bab 288 Jangan Jadi Anak. Setelah menyelesaikan serah terima perusahaan desain Jiushu, Dai Qiang segera mengusulkan untuk makan malam bersama. Ye Feng berpikir sejenak. Dia baru saja mengakuisisi Jiushu Design Company. Dia benar-benar perlu lebih dekat dengan para petinggi itu. Tanda seru. Dia langsung setuju. Saat itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari Shen Baitian. Dia hanya bisa tersenyum pada Dai Qiang dan yang lainnya sambil meminta maaf. Kemudian, dia berjalan ke samping dan menjawab telepon. Ye Feng, di mana kamu? Begitu telepon tersambung, suara Shen Baitian yang agak tertekan terdengar. Aku sedang bekerja. Ada apa? Ketika Ye Feng mendengar bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga punya pekerjaan. Apa yang kau katakan? Siapa yang kau pandang rendah? Aduh, suasana hatiku sedang tidak enak. Bisakah kamu ikut denganku? Tentu saja saya bisa, tapi bayaran saya sangat tinggi. Nona muda ini mencari muka, dan masih berani minta bayaran. Kau tahu berapa banyak orang yang antri untuk mentraktirku makan? Kalau begitu, kamu cari saja mereka. Aku tutup teleponnya. Kamu, baiklah, katakan padaku, berapa yang kamu inginkan? Saya tidak menginginkan uang. Kamu nggak mau uang. Jangan bilang kamu mau orang. Saya tidak bisa. Baiklah, asal kau bisa membuatku mabuk hari ini, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Mendengar kata-kata Shen Baitian, jantung kecil Ye Feng langsung berdebar 2 kali. Baiklah, kemana aku harus pergi untuk menemukanmu? Aku akan mencarimu. Cari kedai barbecue dan kirimkan alamatnya. Baiklah, aku tahu. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menutup telepon. Lalu, ia tersenyum meminta maaf kepada Dai Qiang dan yang lainnya. Aku masih ada urusan di sini. Sayangnya, aku tidak bisa makan malam bersama kalian hari ini. Dari nada bicara Ye Feng di telepon, Dai Qiang tahu bahwa orang di seberang sana mungkin seorang gadis. Dia mungkin pacar Tuan Ye. Mereka langsung mengangguk mengerti. Tuan Ye, kalau ada yang harus Anda lakukan, silakan saja.
Kita akan makan bersama kalau ada waktu. Ye Feng merapikan dokumen-dokumen itu. Bos Dai, apa kau tahu ada tempat barbeque yang enak di dekat sini? Dai Qiang tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menjawab. Tuan Ye, apakah Anda ingin makan barbeque? Saya tahu restoran barbeque yang sering saya kunjungi, tapi agak terpencil. Mau saya antar ke sana? Ye Feng langsung menolak, kamu masih punya banyak pekerjaan di sini, aku tidak akan mengganggumu. Katakan saja lokasinya, dan aku akan ke sana sendiri. Dai Qiang mendengar apa yang dia katakan dan tidak bisa memaksa. Perusahaan baru saja menyelesaikan akuisisi hari ini, dan memang ada banyak pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan. Setelah itu, dia memberikan alamat restoran barbeque itu kepada Ye Feng. Saat Ye Feng tiba di restoran barbeque, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Masih banyak orang yang mengantri di luar. Ini menunjukkan betapa populernya toko ini. Dia tidak punya pilihan selain mendapatkan nomor dan mengikuti semua orang untuk berbaris di luar. Cuaca di Zonghai masih panas pada bulan Oktober. Ye Feng duduk di luar sebentar, dan pakaiannya sudah basah. Dia hanya mengikuti yang lain dan melepas lapisan luarnya. Seketika otot-ototnya terlihat. Ototnya tidak terlalu besar. Tetapi garis dan konturnya sangat indah, yang membuat orang merasa sangat nyaman pada pandangan pertama. Banyak wanita di warung barbeque melihat ini dan langsung menoleh. Kalau saja tidak ada pasangan pria yang duduk di sebelahnya, pasti ada yang menghampirinya dan menanyakan nomor teleponnya. Setelah menunggu hampir 1 jam, ketika Shen Baitian tiba dengan mobil super McLaren-nya. Sekarang gilirannya. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkritik dalam hatinya. Keberuntungan wanita ini terlalu baik, bukan? Dia telah menunggu di sini selama 1 jam penuh. Dan begitu dia tiba, dia bisa masuk ke toko untuk menenangkan diri. Ini disebut datang lebih awal tidak sebaik datang pada waktu yang tepat. Ketika mereka melihat mobil super itu diparkir di luar, mereka tercengang. Toko barbeque itu gempar. Biasanya, mereka yang bisa datang ke tempat makan barbeque semacam ini bukanlah orang-orang kaya. Mobil mewah tingkat ini bahkan lebih langka. Semua orang menjulurkan kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika pintu mobil terbuka, seorang wanita muda dan cantik keluar. Ye Feng bahkan bisa mendengar semua pria menarik napas dalam-dalam. Mata mereka hampir melotot. Seorang gadis berparas elok seperti Shen Baitian, bahkan di dunia hiburan yang banyak dipadati wanita cantik, dia akan dianggap sebagai sosok yang berkelas, apalagi di tempat usaha barbeque terpencil seperti ini. Itu adalah spesies yang bahkan lebih langka. Ditambah dengan supercar yang tak ternilai harganya. Itu adalah dampak visual. Bisa dikatakan tak tertandingi. Maaf. Ada kemacetan di jalan, jadi saya terlambat. Saat semua orang menatap kecantikan luar biasa ini dengan linglung, mereka melihatnya berlari ke arah Ye Feng dan meminta maaf sebesar-besarnya. Ye Feng sudah agak kesal karena cuaca panas, dan nadanya agak tidak enak didengar. Nona muda, kaulah yang mengajakku keluar. Beraninya kau terlambat. Tidak bisakah kau lebih bisa diandalkan? Mendengar kata-katanya, orang-orang di toko barbeque hampir mati tersedak bir mereka. Orang ini benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Kalaulah mereka yang diundang makan malam oleh wanita secantik itu, meski harus menunggu 3 hari 3 malam, mereka akan dengan senang hati menanggungnya. Orang ini benar-benar penuh keluhan. Dia benar-benar tidak ingin menjadi anak laki-laki. Beberapa orang yang pemarah ingin menghampirinya dan menamparnya 2 kali. Bagaimana kau bisa berbicara kepada dewiku seperti itu? Shen Baitian segera memegang lengannya dan menatapnya dengan iba. Aku sudah minta maaf padamu. Kenapa kau begitu galak? Ye Feng hanya mengeluh santai. Dia tidak benar-benar marah. Pada saat ini, sikap Shen Baitian baik. Dia segera memaafkannya. Mereka berdua segera berjalan memasuki toko barbeque. Dari keduanya, yang satu tinggi dan tampan. Salah satunya secantik peri. Pria tampan dan wanita cantik seperti itu seharusnya pergi ke hotel-hotel mewah. Itu sedikit tidak pada tempatnya di restoran barbeque yang berantakan. Rasanya seperti seekor burung bangau yang berdiri di tengah kawanan ayam. Ayam-ayam, di sekitarnya sudah tidak berminat lagi makan tusuk sate. Sesekali mereka melirik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa nikmatnya pemandangan itu. Bab 289 bicara tentang iblis. Ye Feng tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Setelah duduk bersama Shen Baitian, ia segera memesan makanan. Keduanya tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum bos menyajikan tusuk sate. Setelah memakannya dalam satu suap, mulutnya penuh air liur, dan sisa rasanya tidak ada habisnya. Ye Feng sangat puas dengan restoran barbeque yang direkomendasikan Dai Qiang. Tanda seru. Dia tidak menunggu di sini lebih dari 1 jam dengan sia-sia. Dia makan beberapa tusuk sate sekaligus, masih merasa sedikit tidak puas.
Akan tetapi, dia menyadari Shen Baitian bahkan tidak menggigitnya. Tampak ada sedikit kekhawatiran di dahinya. Kenapa kamu tidak makan? Ada yang mengganggu pikiranmu. Ye Feng mengambil tusuk sate dan meletakkannya di depannya. Shen Baitian mengambil tusuk sate itu, tetapi tetap tidak memakannya. Ia hanya mendesah. Bukannya karena pekerjaan. Saat ini saya sedang magang di perusahaan ini, tapi saya mengalami kendala dalam pengembangan diri, jadi saya ingin magang di perusahaan lain. Ye Feng tercengang. Bukankah kamu magang di perusahaan desain ternama dunia? Kenapa tiba-tiba ingin pindah? Shen Baitian mengangguk. Perusahaan ini memang merupakan perusahaan yang terkenal di dunia. Namun, bagi perusahaan asing seperti ini, aturan tersembunyinya bersifat eksklusif, dan kesempatan yang diberikan kepada orang Tiongkok sangat sedikit. Anda harus berusaha 10 kali lebih keras daripada desainer asing untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi, saya ingin pindah ke perusahaan desain lokal. Mendengar ini, Ye Feng tak kuasa menahan tawa, kau mengkhawatirkan hal sekecil itu. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Shen Baitian melihatnya menertawakannya dan buru-buru menjelaskan, ini terutama karena perusahaan tempat saya ingin bekerja adalah perusahaan desain nomor 1 di kota Zonghai. Sangat sulit untuk masuk. Ye Feng tersenyum tidak setuju, kamu adalah nona muda dari keluarga Shen, cucu Shen Guanlin. Apakah ada perusahaan di Zonghai yang ingin kamu datangi tetapi tidak bisa? Shen Bai menggigit tusuk sate itu tanpa merasakan manisnya. Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Di tahap ini, aku masih ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Jadi, aku tidak ingin menggunakan koneksi keluargaku. Aku ingin masuk dengan kemampuanku sendiri. Ye Feng langsung mengacungkan jempol padanya. Kamu punya nyali. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu bisa masuk perusahaan ini dengan sukses. Shen Baitian menertawakan dirinya sendiri. Kekuatan apa yang kumiliki? Aku sudah ditolak 3 kali. Ye Feng tak percaya. Kamu sudah ditolak 3 kali. Itu berlebihan. Wajah kecil Shen Baitian menampakkan ekspresi khawatir. Ya, perusahaan ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Tidak hanya mensyaratkan kualifikasi akademik, keterampilan profesional, dan keterampilan komunikasi, tetapi juga mensyaratkan seseorang untuk pernah mengikuti kompetisi desain tingkat A internasional dan masuk 3 besar. Saya terjebak di poin terakhir ini. Ye Feng mendecak lidahnya saat mendengar ini. Perusahaan mana ini? Bukankah permintaan ini agak terlalu menyimpang? Mungkin kamu belum pernah dengar. Namanya Jiushu Design Company. Shen Baitian dengan wajar saja menyebut sebuah nama. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya. Jiu, perusahaan desain Jiushu. Mendengar ini, Ye Feng menunjukkan ekspresi aneh. Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya? Shen Baitian sedikit terkejut. Jiushu Design Company adalah perusahaan desain terkemuka di kota Zonghai. Akan tetapi, popularitasnya terbatas pada orang-orang yang berprofesi di bidang desain. Memikirkan bahwa Ye Feng, seorang awam, akan pernah mendengarnya. Orang ini benar-benar berpengetahuan luas. Ye Feng perlahan bersandar di kursinya dan menyilangkan kaki. Bukankah ini perusahaan desain Jiushu? Aku hanya perlu mengatakannya dan kau boleh masuk. Shen Baitian mendengar kata-katanya yang arogan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya. Aku tahu kau cukup cakap, tapi tidak semudah itu untuk masuk ke perusahaan desain Jiushu. Terutama Presiden Dai, yang benar-benar tidak memihak dan tidak korup. Aku punya teman sekelas yang ayahnya bekerja di pemerintahan. Ayahnya ingin memasukkan teman sekelasnya melalui koneksinya, tapi akhirnya dia disingkirkan secara pribadi oleh Presiden Dai. Senyum percaya diri muncul di wajah Ye Feng. Jika aku mengizinkanmu masuk ke perusahaan desain Jiushu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Shen Baitian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mustahil. Kecuali Anda bos perusahaan desain Jiushu, itu sama sekali mustahil. Ye Feng menahan tawanya. Maksudku, kalau aku bisa membiarkanmu masuk dengan sukses, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Semangat juang Shen Baitian pun tersulut olehnya. Kalau kau benar-benar bisa membuatku bergabung dengan perusahaan desain Jiushu, aku akan menciummu sebagai hadiah. Ye Feng segera mundur, apakah ini hadiah atau hukuman? Shen Baitian tersipu dan menatapnya dengan malu-malu. Lupakan saja. Aku tahu kau hanya membual. Bagaimana mungkin kau punya cara untuk memasukkanku ke perusahaan desain Jiushu? Ye Feng tersenyum. Baiklah, setuju. Mendengar dia benar-benar setuju, Shen Baitian sedikit tertegun. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Tanyanya. Ye Feng menjilat bibirnya, jika aku tidak bisa melakukannya, maka aku akan menciummu sebagai permintaan maaf. Shen Baitian langsung memutar matanya. Kalau begitu aku tetap yang dirugikan. Ye Feng terdiam. Karena kau tidak percaya padaku, lupakan saja.
Shen Baitian agak ragu. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk memasukkanku ke perusahaan desain Jiushu? Ye Feng sengaja membuatnya penasaran. Ayo makan dulu. Kita bicara lagi setelah makan. Shen Baitian sedikit cemas. Namun, dia tidak punya pilihan selain memakan tusuk sate itu terlebih dahulu. Toleransinya terhadap alkohol sebenarnya tidak begitu baik. Setelah beberapa gelas bir, wajah cantiknya sudah memerah. Ada sedikit kesan mabuk di matanya. Melihat ini, Ye Feng buru-buru menghentikannya. Jika kamu tidak bisa meminumnya, maka jangan. Shen Baitian menatapnya dengan penuh semangat. Bisakah kau memberitahuku sekarang bagaimana aku bisa masuk ke perusahaan desain Jiushu? Ye Feng ragu sejenak. Dia sedang memikirkan apakah dia harus menelepon Dai Qiang. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti di luar toko barbecue. Meskipun mobil ini tidak semewah McLaren milik Shen Baitian, ketika pelanggan di toko melihat mobil tersebut, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat hormat. Siapa orang ini? Acara sebesar ini. Shen Baitian tiba-tiba merasa penasaran. Ye Feng juga bingung. Setelah itu, dia melihat keluar. Kemudian, pintu Mercedes-Benz terbuka dan seorang pria parubaya perlahan keluar dari mobil. Ketika Ye Feng melihat orang itu, dia memperlihatkan ekspresi aneh. Dai Qiang. Ini benar-benar. Ngomong-ngomong soal iblis. Bab 290 apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Ye Feng melihat bahwa orang yang keluar dari Mercedes-Benz sebenarnya adalah presiden perusahaan desain Jiushu, Dai Qiang, dia sedikit terkejut. Selain itu, orang-orang di toko barbecue sangat menghormati Dai Qiang, yang membuatnya semakin terkejut. Shen Baitian juga tercengang. Dia pergi ke perusahaan desain Jiushu untuk 3 wawancara. Tanda seru. Meskipun dia selalu tereliminasi selama tes awal, dan dia tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai Dai Qiang secara langsung, dia tidak asing dengan presiden Dai ini. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ye Feng, ini bos perusahaan desain Jiushu. Dia menggenggam tangan Ye Feng dengan gembira, telapak tangannya penuh keringat. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bukankah dia bos perusahaan desain Jiushu? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Pada saat ini, Dai Qiang sudah masuk ke toko barbecue. Dia langsung dikelilingi oleh sekelompok orang. Presiden Dai, Anda datang pagi-pagi sekali hari ini. Saya sudah memesan tempat duduk untuk Anda. Silakan duduk di sini. Presiden Dai, saya mengikuti instruksi Anda dan mengganti papan nama toko sarapan saya. Bisnisnya jauh lebih baik sekarang. Saya harus berterima kasih atas ini. Presiden Dai, Anda benar-benar punya visi yang luar biasa. Saham yang Anda minta saya beli minggu lalu memang naik drastis. Presiden Dai, menantu perempuan saya baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang montok. Anda orang yang hebat, berbudaya, dan berpengetahuan luas. Bisakah Anda memberi nama untuk anak itu? Presiden Dai. Ye Feng melihat semua orang mengelilingi Dai Qiang dengan sangat antusias. Mereka tampak lebih gembira daripada melihat berhala. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya secara diam-diam. Dia segera menarik seorang pria yang tidak masuk dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kalian begitu antusias dengan Presiden Dai ini?" Mendengar pertanyaannya, pria itu langsung menjawab sambil tersenyum, "Presiden Dai orang penting. Kudengar dia sering makan bersama para pemimpin kota." Ye Feng tersenyum, "Itulah mengapa kamu begitu menghormatinya." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak. Alasan kami menghormati Tuan Dai adalah karena beliau sering datang ke sini untuk makan sate. Kalian begitu menghormatinya hanya karena kebab." Shen Baitian tak dapat menahan diri untuk menyela. Pria itu melotot kesal padanya. "Biar ku selesaikan saja. Presiden Dai sering datang ke sini untuk makan sate. Di saat yang sama, beliau juga membantu kami memecahkan banyak masalah, jadi kami sangat menghormatinya." Rasa ingin tahu Ye Feng terusik, memecahkan masalah. Misalnya, contohnya, beberapa waktu lalu, Patua Wang ditipu lebih dari 100.000 yuan. Dia hampir gila, kata pria itu sambil menghitung jarinya. Presiden Dai lah yang membantunya menemukan cara untuk mendapatkan kembali uang yang telah ditipunya. Cucu Zhang Tua ingin bersekolah di sekolah dasar di kota, tetapi karena tidak terdaftar di Zonghai, ia tidak bisa masuk sekolah. Masalah ini juga diselesaikan melalui telepon dari Presiden Dai. Juga, bisnis toko sarapan Patua Liu sedang tidak berjalan baik, tapi Presiden Dai punya ide untuk membuat bisnisnya lebih baik. Pria ini mengatakan banyak hal tentang Dai Qiang dalam satu tarikan napas. Saat berbicara, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ekspresi kekaguman di wajahnya. Jelaslah bahwa ini adalah bentuk rasa hormat yang dia miliki terhadap Dai Qiang dari lubuk hatinya.
Setelah mendengarkan ceritanya, Shen Baitian hanya bisa menghela napas. Presiden Dai ini benar-benar orang yang hangat hati, dia benar-benar membantu banyak orang. Dengan presiden yang baik dan jujur seperti itu, Jiushu Design Company pasti tidak akan buruk. Saat dia berbicara, wajahnya menampakkan ekspresi kerinduan. Jelas saja, dia menantikan Jiushu Design Company. Ye Feng memandang Dai Qiang, yang dihormati semua orang, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bagus sekali, tapi agak terlalu mencolok. Dia hanya berkomentar santai. Namun, pemilik restoran barbecue mendengarnya. Pria kekar yang beratnya lebih dari 100 kg itu langsung berjalan mendekat dengan kesal. Apa hakmu mengatakan itu tentang Presiden Dai? Tahukah kamu berapa banyak kebaikan yang telah dia lakukan untuk kita? Ye Feng tidak ingin berdebat dengannya, dan ia tersenyum. Jangan pedulikan aku hanya mengatakannya dengan santai. Sambil berbicara, dia mengambil tusuk sate dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, pemilik kedai barbecue itu langsung merampasnya. Kalau berani menjelek-jelekkan Presiden Dai, jangan makan tusuk sate barbecue saya. Sekalipun saya berikan ke anjing, saya tidak akan membiarkanmu memakannya. Ye Feng mengerutkan kening. Ia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Pemilik kedai barbecue itu menatapnya. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apa kau benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Berani pergi begitu saja. Melihat ini, Shen Baitian buru-buru menarik Ye Feng. Ye Feng, ayo pergi. Sebelum Ye Feng sempat berbicara, saat ini, Dai Qiang sudah keluar dari kerumunan dan bergegas berjalan mendekat. Tuan Ye, Anda lupa membawa dokumen tadi. Saya sendiri yang membawanya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan sebuah map kepada Ye Feng dengan hormat. Melihat aksinya, semua orang yang hadir langsung ketakutan. Presiden Dai yang sangat mereka hormati ternyata begitu menghormati pemuda ini. Bahkan, ada sedikit kesan sanjungan. Ini sungguh tak terbayangkan. Siapakah pemuda ini? Shen Baitian juga tercengang. Ini adalah bos perusahaan desain Jiushu. Dia memiliki posisi yang sangat penting dalam industri desain Zonghai. Pada saat ini, dia sebenarnya begitu menghormati Ye Feng. Apa yang sedang terjadi? Pemilik toko barbecue juga tercengang. Dia memandang idolanya, Dai Qiang. Kemudian, dia menatap Ye Feng yang sebelumnya dia ajak bicara kasar. Dia segera merasakan angin bertiup. Terima kasih, Presiden Dai. Ye Feng menerima dokumen itu dengan ekspresi tenang. Dai Qiang dapat melihat bahwa ekspresinya aneh. Dia juga memperhatikan tusuk sate di tangan pemilik toko barbecue. Apa yang terjadi? Tanyanya bingung. Pemilik kedai barbecue buru-buru menjelaskan, baru saja, si kecil ini. Tuan ini berbicara kasar kepadamu dan mengatakan bahwa kamu terlalu menonjol. Aku tidak bisa menahan amarahku, jadi aku ingin mengusir mereka. Omong kosong. Mendengar ini, raut wajah Dai Qiang langsung berubah. Suatu kehormatan besar bagi Tuan Ye untuk datang ke restoran barbecue Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu cara menghargainya? Anda masih ingin mengusirnya. Pemilik toko barbecue itu tercengang. Ketika Dai Qiang datang ke restoran barbecue-nya, dia sangat rendah hati. Dia menyapa semua orang dengan senyuman. Dia sebenarnya marah padanya karena seorang pemuda. Cukup melihat beban hati pemuda itu. Hal ini segera membuatnya menyadari keseriusan masalah ini. Dia langsung berkeringat dingin. Setelah Dai Qiang kehilangan kesabarannya, dia buru-buru berbalik dan meminta maaf kepada Ye Feng. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya yang merekomendasikan toko ini kepada Anda. Saya pantas mati karena membiarkan Anda menderita perlakuan seperti ini. Tolong hukum saya. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Dia harus mati. Tolong hukum aku. Apakah seserius itu? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.